Kota Huarien adalah daerah penghasil kacang kedelai dalam jumlah yang relatif banyak. Ada pasukan Mongol yang dipimpin oleh tentaranya Kubilai Khan. Oke, halo semua, kenalin aku Kano Joshi di video Wibu Cari Tahu. Nah, di Wibu Cari Tahu kali ini tuh aku mau ngebawain salah satu topik yang beneran gak ada hubungannya dengan Wibu. Dan ya ini menarik banget karena aku mau ngebahas salah satunya, yaitu sejarah tahu. Penasaran gak sih kayak tahu itu ditemukannya dari apa dan siapa, lalu gimana masuk ke Indonesianya? Kita mulai di Wibu Cari Tahu episode yang ke-7. Ye. Oke, sebelum tahu itu masuk ke Indonesia dan yang kita tahu, kita ketahui sekarang, jadi sebelum dia masuk ke Indonesia, tahu itu ditemukan di Cina. Ada sebuah dokumen kuno yang menuliskan bahwa tahu itu ditemukan atau diproduksi di Cina. Dikutip dari dokumen tua ya teman-teman, yang ditulis oleh Li Shihen dari dinasti Ming. Tahu mulai dibuat sekitar tahun 164 sebelum Masehi oleh seorang pangeran bernama Liu Han. Ia adalah pangeran dari kota Huarien selama dinasti Han. Dan diketahui kota Huarien adalah daerah penghasil kacang kedelai dalam jumlah yang relatif banyak. Huarien. Oke. Pada mulanya, Liu Han bosan menikmati makanan yang biasa ia nikmati, sehingga ia memutuskan untuk mencari cara atau gimana caranya aku makan makanan yang lain gitu. Dan dia memunculkan sebuah ide di mana dia itu ngambil tuh kacang kedelainya, lalu dia keringkan kacang kedelainya, lalu ditumbuk kacang kedelainya setelah kering hingga akhirnya jadi bubuk. Setelah itu dia rebus itu bubuknya direbus lalu ditambahkan sedikit garam. Dan tanpa sepengetahuan si Liu Han waktu dia bikin eksperimen ngawur itu, ngawur kan awalnya, jadi itu ngegumpal si adonan, bukan adonan apa sih itu namanya, yang tadi yang bubuk tahu itu setelah direbus itu menjadi padat dan menggumpal gitu. Karena pada saat itu dia penasaran kan, ya udah dicoba aja, dan ketika dia makan, rasanya itu enak, teksturnya lembut, dan ya ini sesuatu yang baru. Dan karena hasil eksperimennya itu diberilah namanya tauhu atau tauhu, gimana itu nyebutnya ya, dari tau yang berarti kacang kedelai dan hu yang berarti hancur lebur gitu. Kalau salah mohon koreksi ya. Ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa tahu itu dibuat oleh orang-orang Cina kuno yang udah mengentalkan susu kedelai, dan teknik mengentalkan susu kedelai itu teknik mengentalkan susu sendiri itu teknik yang udah ada dari suku orang-orang India dan juga orang-orang Mongol pada kala itu. Jadi kayak ditiru gitu, kayak mereka caranya gini, itu lazim lah ya, mencoba meniru gaya dari daerah lain lah ya untuk bisa menciptakan makanan sendiri, itu kan ya normal. Terus pertanyaannya, kapan masuk ke Indonesia? Dalam buku Dapur Naga di Indonesia karya Suryanti M. Geni, teknologi pembuatan tahu itu menyebar cepat ya ke seluruh Asia Timur Raya sebelum ke Nusantara. Berarti Asia Timur Raya itu antara Korea, Jepang, dan daerah-daerah yang ada di Asia agak ketimuran gitu. Dan masuk ke Indonesia itu ada yang bilang nih ya, pada saat penyerangan Pulau Jawa oleh pasukan Mongol, dan mereka itu ngebawa perbekalan, salah satunya itu tahu. Dan pada saat itu tuh ada pasukan Mongol yang dipimpin oleh tentaranya Kubilai Khan ke Kediri pada tahun 1292. Jadi itu awal mula masuk tahu itu ke Indonesia. Itu ada pendapat yang berkata seperti itu. Lalu ada juga yang bilang bahwa tahu itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke 10-an atau di tahun 1000-an,
dan mulai tersebar di berbagai negara karena adanya perdagangan lintas negara oleh masyarakat Nusantara kala itu. Ya, aku kurang tahu ya yang benar yang mana, cuman kalau tahun 1000-an tadi, tahun abad ke-10-an awal itu lewat lintas perdagangan itu masuk akal juga. Dan kalau mengutip dari Kediri itu di tahun 1292 oleh pasukan Mongol juga masuk akal karena Mongol kan pernah datang ke Jawa pada saat itu. Dan tahu itu menjadi penyelamat bangsa Nusantara ya di kala mengalami krisis pangan oleh penjajahan kolonial gitu, karena kekayaan alam Indonesia itu dibabat habis dan dipaksa ya kan, masyarakat dipaksa untuk apa namanya itu kultur stelsel, gimana bacanya, kultur stelsel atau kerja tanam paksa oleh masyarakat kolonial. Jadi akhirnya kan bahan pangan kan jadi sedikit kan karena mereka ngambil kayak hampir 90% gitu, dan akhirnya nggak menyisakan apapun ke orang-orang lokal dan Nusantara pada saat itu, sehingga tahu itu murah dan juga mudah produksinya, itu menjadi penyelamat orang-orang pada saat itu. Oke, dan tahu Kediri itu memiliki ciri ya berwarna kuning atau biasa disebut tahu pong. Tahu pong tuh enak sih, asli tahu pong tuh enak. Selain Kediri juga tahu itu menyebar ke seluruh Indonesia. Ada berbagai variasi dan teknik pembuatannya ya, tergantung daerahnya macam-macam. Dan tahu juga kulinernya banyak, ada tahu ini, tahu apa, tahu bacem, tahu apalah banyak. Dan ya kayak misalnya contohnya ada tahu Sumedang, terus ada tahu sutra, ada tahu bulat yang mungkin rame dalam kurun waktu 7 tahun belakangan. Kita masuk ke kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya, tahu itu adalah makanan tradisional yang memiliki berbagai macam manfaat, nggak cuma murah, bergizi, dan juga enak. Yang penting tuh enak. Tahu pakai nanya kan, kaya akan protein, kalsium, zat besi, dan juga rendah sodium, kolesterol, dan kalori. Kayak, wow, luar biasa kan? Kenapa enggak gitu? Dan kita juga sudah biasa menemukan tahu itu di kehidupan sehari-hari, kayak mungkin makanan kita nggak mungkin kayak nggak makan tahu. Tahu itu terlalu nikmat, dan aku pribadi suka tahu goreng. Pakai nanya tahu goreng, abu ragi, tahu goreng, skill. Dan mungkin itu aja ya sejarah singkatnya tahu. Awal mulanya tahu itu ditemukan oleh orang bernama Liu An, pangeran. Dan beliau ini karena bosan dengan makanan yang ada di kerajaan dan menciptakan sebuah ide yang pada saat itu tidak disangka-sangka, menciptakan makanan yang sampai sekarang menjadi salah satu kuliner tradisional ternikmat yang ada di Asia. Ya, Asia tuh kalau tahu tuh pasti semuanya makan lah. Semua orang Asia tuh pasti makan tahu ya. Nggak mungkin gitu nggak makan tahu, aneh aja gitu. Mungkin atau ya adalah mungkin ada orang-orang yang mungkin dalam suku-suku pedalaman yang susah untuk menjangkau tahu atau mendapatkan tahu. Tapi menurutku dalam kebanyakan lintas dagang yang ada di Asia sekarang itu nggak mungkin ada orang Asia yang kesulitan untuk mendapatkan tahu, karena yang pertama produksinya itu sangat masif, yang kedua harganya murah, dan yang ketiga rasanya enak. Sekian aja untuk Wibu Cerita episode ke-7. Kalau ada mau tambah-tambah silakan, koreksi juga silakan. Terima kasih. Tahu goreng kasih tepung. Bismillah. Hmm.